الله إن الله خبير بما تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan, yang namanya manusia pasti pernah mengalami rasa kecewa, mengeluh, bahkan menangis, terutama di saat keinginan kita mengalami kegagalan ataupun ditimpa musibah. Di saat itu, kadang keluarlah kata-kata yang semestinya tidak kita ucapkan, seperti, seandainya aku tidak melakukan ini maupun itu. Namun pernahkah kita berpikir, bahwa kata seandainya dalam Islam itu dilarang diucapkan di waktu tertentu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, qadarullah wa masya'a fa'al. Hal ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaiton. Hadis riwayat Muslim. Namun kata seandainya tidak dilarang secara mutlak, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin dalam Qaulul Mufid. Yang pertama, berkata seandainya haram jika digunakan untuk menentang syariat. Misalnya, seandainya judi halal tentu kami sudah untung besar. Kedua, berkata seandainya haram jika digunakan untuk menentang takdir. Misalnya, seandainya saya tidak demam, tentu saya tidak akan kehilangan kesempatan bagus ini. Yang ketiga, berkata seandainya haram jika digunakan untuk menyesali apa yang telah lalu. Misalnya, seandainya saya tidak ketiduran, tentu saya tidak akan ketinggalan pesawat. Keempat, ketika kata seandainya dipakai untuk berhujah dengan takdir pada maksiat yang dikerjakan maka hukumnya haram. Misalnya, seandainya Allah berkehendak, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Kelima, ketika kata seandainya digunakan untuk berangan-angan, hukumnya tergantung apa yang diinginkan orang tersebut. Misalnya, seandainya saya kaya seperti si Fulan, maka saya akan menghajikan orang tua saya, maka ini dibolehkan. Namun apabila yang diangan-angankannya tercela, maka tentu tidak dibolehkan. Misalnya seandainya saya kaya seperti si Fulan, maka saya akan melakukan maksiat seperti yang dilakukannya. Keenam, hukumnya boleh jika digunakan hanya sekedar pemberitaan murni. Misalnya, seandainya engkau kemarin menghadiri kajian, tentu engkau akan banyak paham mengenai haji dan umroh. Muslim yang baik adalah muslim yang dapat menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hidayah dan taufiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.